Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 1, KPI 4C, mata kuliah Media Tablik. Di sini akan memaparkan kurang lebihnya tentang hasil observasi terkait Pusdapi Media yang dalam hal ini mengomentari pergeseran nilai-nilai masyarakat Islam yang diakibatkan oleh media. Sebelum memulai, kita awali dari pendahuluan. Pendahuluannya ialah kita hari ini tidak menutup fakta bahwa banyak sekali masyarakat yang berubah nilai-nilai keislamannya, karena di sini kita berbicara masyarakat muslim, diakibatkan media. Sebagai contoh, kita melihat bagaimana pergeseran moral, dan ini diakibatkan oleh tayangan-tayangan yang terjadi di media. Penguraiannya akan lebih jelas di dalam isi. Hanya saja ketika itu terjadi, ada hal yang menarik, yaitu Pusdapi Media, di mana Pusdapi Media ini sebagai salah satu lembaga persatuan Islam, salah satu ormas terbesar di Indonesia ini, dia memberikan komentar bahwa apa yang terjadi itu ternyata tidak sekedar karena masif, tapi juga diakibatkan karena hebatnya desain-desain mereka. Maka yang menarik dari Pusdapi ini, selain kemudian Pusdapi bergerak sebagai lembaga dakwah, media dakwah, mohon maaf, tapi di samping itu juga dia menekankan visual yang menarik dan audio yang menarik. Nah, oleh karena itu kelompok kami terdorong untuk meneliti Pusdapi Media itu sendiri. Bagian yang kedua adalah bagian isi. Pertama, perlu diuraikan Pusdapi Media secara singkat. Jika kita merujuk Pusdapi, itu sebenarnya nama salah satu gedung di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan singkatan dari Pusat Dakwah Persatuan Islam. Karena memang gedung itu di bawah Persatuan Islam, lebih tepatnya pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini, Pusdapi menyerap nama itu karena Pusdapi ada di bawah lembaga PD Persis atau Persatuan Islam Kabupaten Bandung Barat, di mana ini sebenarnya sudah ada 3 tahun yang lalu usia Pusdapi itu, tapi gedung itu baru diresmikan pada bulan Januari 2022 kemarin. Nah, jargonnya mereka adalah, yang ini juga menggambarkan spirit mereka, yaitu bersatu berilmu. Jadi secara sederhana, Pusdapi menekankan bahwa pentingnya bersatu, karena namanya juga persatuan Islam. Cuman bersatunya mesti diikat dengan ilmu. Jadi bersatu berilmu. Pengikatnya adalah ilmu. Tidak boleh selain kemudian ilmu. Itu secara singkat Pusdapi bekerja. Jika kemudian bertanya terkait kegiatan-kegiatannya, Pusdapi memproduksi banyak sekali video-video atau foto-foto, konten-konten, bahkan kemudian liputan terkait hal-hal yang terjadi di kalangan kaum muslimin, khususnya di Jam'iyah Persatuan Islam itu sendiri. Nah, adapun nilai-nilai Islam yang kemudian jadi etika-etika di dalam Islam, kita sama-sama tahu, misalnya seperti al-haq, Islam mesti itu benar, lalu kemudian ada juga al-adl, keadilan, lalu ada al-adab, kesopanan, lalu ada al-mas'uliyah, tanggung jawab, ada hikmah, al-hikmah, ada al-wahdah, kesatuan. Ini yang menjadi etika-etika dalam bermedia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pandangan Pusdapi Media terkait apa yang terjadi pada hari ini. Nah, Pusdapi Media kalau kita bedah juga ya lewat kemudian 2 teori, yaitu teori kultivasi media. Pusdapi Media beranggapan bahwa kerusakan hari ini itu terjadi dari tontonan-tontonan yang memang hadir, misalnya dari entertain yang bagi Pusdapi Media yang diwakili oleh Khalid Barkah sebagai ketua daripada direktur eksekutif daripada Pusdapi Media. Beliau menyampaikan bahwa entertainment hari ini itu entertainment yang merusak, yang mengajak pada hal yang buruk, sehingga itu menjadikan masyarakat pun hal yang serupa. Ini senada dengan kultivasi teori, di mana masyarakat itu akan melakukan hal yang ada di media gitu kan. Dan yang kedua juga Pusdapi berpendapat spiral of silence, spiral keheningan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena bagi Pusdapi hari ini tayangan-tayangan entertainment yang buruk tadi itu yang masif, sehingga itu menciptakan tatanan masyarakat yang
terbagi pada dua, yaitu masyarakat mayoritas dan minoritas. Banyak sekali masyarakat-masyarakat yang menyukai hal yang seperti itu, sehingga masyarakat yang kemudian ingin merekonstruksi itu menjadi ada rasa tertahan secara kemudian yang terjadi di teori spiral of silence. Sehingga bagi Pusdapi Media ini pun menjadi penekanan tersendiri bahwa Pusdapi Media harus kemudian mampu menciptakan masyarakat yang mayoritas juga. Nah, Pusdapi Media uniknya adalah meninjau bahwa ini terjadi karena memang tayangan-tayangan yang merusak tadi itu dibarengi dengan visual dan audio yang keren dan menarik. Sehingga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang menjadi kumpulan yang besar atau kita sebut masyarakat mayoritas. Nah, untuk menciptakan hal yang seperti itu, gelombang yang seperti itu, maka perlu ditekankan visual dan audio yang menarik. Ini jadi gagasan tersendiri di Pusdapi Media. Lanjut ke bagian akhir sebagai kesimpulan dari hasil penelitian kami. Jadi kesimpulannya adalah terkait adanya fenomena-fenomena media yang kemudian merubah tatanan masyarakat yang Islam menjadi berpaling kepada Islam. Bagi Pusdapi Media, media hari ini telah mengisah nilai-nilai keislaman. Hal ini dilihat dari kelahiran Pusdapi Media sendiri yang berasal dari keresahan karena banyak sekali media-media yang mengajarkan keburukan. Sehingga apa? Sehingga Pusdapi Media pun lahir dengan harapan mampu merubah hal tersebut. Di samping lain, Pusdapi Media juga menekankan pada aspek-aspek editing atau audio visual yang bagus karena Pusdapi Media menilai bahwa hal yang buruk tadi tapi mereka menyampaikannya secara indah dengan visual dan audio yang keren, dan Pusdapi mencoba mempertahankan kualitas editingnya. Demikian simpulannya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.